Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang pertama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang masih Allah berikan di tahun yang baru ini, di hari yang baru, yaitu nikmat iman. Kemudian Allah juga masih memberikan kita nikmat di dalam beribadah, nikmat di dalam kesehatan, nikmat dalam kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fid din atau mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi bukti kecintaan kita terhadap ilmunya Allah dan juga dicatat sebagai amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, guru kita, qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan, sunnah yang selalu kita lakukan, termasuk kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, dan semoga Allah mempertemukan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan rukun salat. Pada pertemuan sebelumnya, jadi ada partnya, part 1, part 2, part 3. Sekarang part 3, bagian ketiga. Karena aslinya memang pembahasan rukun ini, bapak-bapak, ibu-ibu, memang kalau baca sekali pertemuan itu cuma satu rukun. Kita bahas seluruhnya, makmano rukun-rukun di dalam sholat itu, baik itu sunnahnya, makruhnya, kesalahannya. Tetapi kami, supaya menurut kami lebih sistematis, lebih baik kita sebut ke rukunnya dulu, apa yang penting dulu, setelah itu masuk ke sunnahnya, makruhnya, baru hal-hal yang bisa membatalkan di dalam sholat tersebut. Insya Allah pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kelanjutan. Pada pertemuan part pertama, kita membahas tentang 4 rukun. Kalau tidak salah, yang pertama, rukun pertama yaitu niat. Rukun kedua yaitu berdiri dengan kemampuan kita dalam sholat wajib. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian membaca al-fatihah. Membaca takbiratul ihram dan membaca al-fatihah. Dilanjutkan dengan rukun selanjutnya. 4 rukun setelahnya yaitu rukun amali ataupun rukun fi'li, yaitu rukun yang dalam bentuk bukan perkataan, yaitu perbuatan, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Jadi 8 rukun. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan masuk ke dalam rukun yang ke-9. Apa itu rukun yang ke-9? Rukun yang ke-9 yaitu al-julusu al-akhir, duduk pada tasyahud akhir atau duduk pada rakaat terakhir. Oh, jadi duduk pada rakaat pertama itu bukan rukun, bukan. Pada rakaat pertama itu bukan rukun, merupakan bagian dari sunnah yang diwajibkan ataupun yang masuk dalam kategori fardu, itu duduk pada rakaat terakhir. Pada rakaat kedua dalam sholat subuh, rakaat ketiga dalam sholat maghrib, dan rakaat keempat bagi ataupun pada sholat yang 4 rakaat. Wa yaqsidu bihil julusul ladzi yakunu fi akhir raka'ah min raka'atis salat bihaitsu bi'uqbihi as-salam. Setelah sebelum salam, sebelum pengucapan salam, duduknya itu masuk dalam kategori yang dirukunkan ataupun yang diwajibkan, ya.
Untuk pembahasan tentang rukunnya, tentang julusnya, ataupun duduknya, insya Allah kita bahas di pembahasan sunnah. Tapi tidak apa-apa, sifatul julus, selain dari buku yang kami baca ini, dalam madhab syafi'i, setidaknya ada 4 ataupun 4 mazhab itu memberikan cara masing-masing. Sebagaimana sering kita jingok, Pak, ketika dalam sholat rukun terakhir, ataupun sholat rakaat terakhir itu, banyak yang berbeda-beda. Ada yang duduk iftiroshi, ada yang duduk tawarruk. Nah, iftiroshi sudah kita bahas kemarin. Duduk iftiroshi itu duduk yang mana kaki bagian kiri itu kita duduki. Bagian kanannya itu berada di sebelah kanan kita. Itu iftiroshi. Kalau tawarruk itu bentuknya tidak kita duduki. Seperti di tasyahud akhir. Nah, tidak kita duduki. Tapi kalau iftiroshi itu duduki. Ini iftiroshi. Nah, ngapa mungkin sebagian kita njingo ada jamaah yang rakaat terakhir itu ada yang iftiroshi, yang agak miring cek ini. Ada yang bentuknya seperti tasyahud awal. Yang mana yang benar? Nah, ketika ditanya mana yang benar kalau. Cuman mereka memilih ataupun menurut pendapat yang paling kuat. Nah, tapi tidak apa-apa kita jelaskan. Sifatul julus di tasyahud akhir indal Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, duduk pada tasyahud akhir itu kasifatil julus bainas sajadatain, seperti duduk di antara 2 sujud, yaitu yakunu muftarishan, iftiroshi, seperti tasyahud awal, ataupun seperti duduk di antara 2 sujud. Duduk yang kita cak ini nih, bagian kirinya nih kita duduk, itu iftiroshi. Jadi baik itu rakaat kedua, rakaat yang 3 rakaat maghrib, duduknya seperti tasyahud awal. Itu merupakan sebuah hal yang dianjurkan di dalam mazhab Hanafi. Sawaun akana akhiru salatihi am lam yakun, baik itu di akhir ataupun sebelumnya, tasyahud awal ataupun di dalam duduk di antara 2 sujud. Bidalil hadis Abi Hamid Sa'idi fi sifati salati Rasul, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ya'dil tasyahud, Rasul duduk pada saat tasyahud, faftarosa rijlaihil yusra, Rasul menduduki kaki bagian kiri, iftirosh. Ya, wa aqbala bisadril yumna ala qiblatihi. Kemudian bagian kaki kanan ini jari-jari ini ngadap ke kiblat. Jadi itu baik dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu jingok duduk ketika tasyahud akhir itu seperti tasyahud awal, berarti itu masuk ke dalam mazhab Hanafi. Wa qala al-Maliki, Malikiyah, menurut mazhab Maliki, yajlisu mutawarrikan fit tasyahud awal wal akhir. Nah, kalau mazhab Malikiyah, tawarruk, nak dia tasyahud awal, nak dia tasyahud akhir, cak kita galak duduk di tasyahud akhir. Jadi di tasyahud awal cak inilah duduknya, tasyahud akhir juga duduknya cak ini. Lamma rawa Ibnu Mas'ud anna Nabi kana yajlisu fi wasti sholati wa akhiriha mutawarrikan. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul itu ketika duduk tasyahud awal, tasyahud akhir mutawarrik, seperti duduk tasyahud akhir. Itu menurut mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Hanafi tadi itu, nak di awal, nak di akhir duduknya iftiroshi. Kalau menurut mazhab Maliki, nak di awal, nak di akhir tawarruk. Cak kita tasyahud akhir. Nah, sedangkan mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i, ya, buku yang kita baca ini menjelaskan bahwasannya pada tasyahud awal iftiroshi, nah, cak sering kita jelaskan, kita galak lakukan. Ketika di tasyahud akhir, baik itu rakaat 2, rakaat 3 rakaat seperti maghrib ataupun yang 4 rakaat, itu baru disunnahkan untuk duduk tawarruk. Nah, jadi mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali ini ngambil tengah-tengah. Pendapat ketika tasyahud awal duduknya iftiroshi, ketika tasyahud akhir duduknya tawarruk. Ya. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi seluruhnya iftiroshi ataupun mazhab Maliki semuanya tawarruki. Nah, itu perbedaan. Jadi mana? Benar yang mana? Benar galo. Dalilnya ada galo. Berlandaskan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dijingok oleh para sahabat ridwanullahu alaihim. Tapi itu intinya tidak usah dipermasalahkan Pak duduk itu. Yang penting duduk dia. Kalau nongkrong baru tidak sah sholat.
Kalau dia duduk berarti sah. Rukun selanjutnya tasyahud. At-tasyahud fi julusil akhir. Ketika duduk, setelah duduk dilanjutkan dengan pembacaan tasyahud. Nah, Pak, tasyahud ini termasuk salah satu rukun yang penting seperti Al-Fatihah. Banyak kita melupakan, banyak di antara kita bentuknya meremehkan. Ya, padahal tasyahud ini termasuk salah satu rukun qauli. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan juga diriwayatkan oleh selain daripada muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud berkata, kunna iza shalaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ketika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna wa inda Baihaqi, dan juga diriwayatkan dari Baihaqi wa Darul Qutni, kunna naqul qabla ayafrida alaina tasyahhud assalamu ala qabla al-ibadihi assalamu ala Jibril. Ini salah satu doa yang dibaca ketika sebelum tasyahud. Ya. Jadi di sana mengucapkan assalamu alallahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Awal ketika setelah mereka duduk pada tasyahud. Kemudian falamma insarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah selesai salat dengan Nabi, aqbala alaina biwajhihi faqal, kemudian ngadap ke kami. Bahasanya itu video dibaca para sahabat. Assalamu alallahi qabla ibadihi, Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala Fulan, keselamatan terhadap Jibril, keselamatan terhadap Mikail dengan Rasul. Kemudian Rasul sudah sholat ngadap kepada sahabat, innallaha huwas salam, yang pemberi keselamatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berhak hanya menerima salam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa adukum fi sholati faqul, ketika kalian duduk di tasyahud akhir, ketika selesai salat sebelum salam, maka katakanlah at-tahiyyatul mubarakatus sampai akhir. Jadi di sini perintahnya para sahabat dulu sebelum tahiyat itu rupanya ada bacaan dewek, kemudian dikoreksi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang mana tahiyat yang benar? Ada uang at-tahiyatul mubarakatus salawatu, ada at-tahiyatul lillahi was salawatu, ada at-tahiyatul lillah was salawatu lillah was zakiyatul lillah. Mana yang benar? Benar galau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan hal tersebut dan juga para sahabat pernah. Jadi untuk yang pertama tasyahud menurut Hanafiyah dan Hanabila, tasyahud itu seperti yang sering kita dengar dari saudara-saudara kita dari sebagian Muhammadiyah. At-tahiyatu lillahi wassalawat wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu tasyahud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dikabarkan oleh Ibnu Mas'ud. Itu benar. Kemudian, mana lagi? Ada juga tasyahud itu yang paling bagus menurut ulama, dan Imam Malik mengatakan afdhalut tasyahud yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Seperti yang kami sebutkan tadi. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, was-salawatu lillah. Itu tasyahud yang diajarkan Umar bin Khattab. Nah, menurut mazhab Syafi'i, sering baca at-tahiyatu lillahi. Ya, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau dalam yang lain, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Jadi intinya apa yang kita baca itu insya Allah benar galau. Cuman di dalam tasyahud ini ada rukun yang harus terpenuhi. Apa rukun ataupun syarat yang terpenuhi? Yang pertama, di dalam tasyahud seperti kita membaca Al-Fatihah, ayasma nafsahu iza kana sam'ahu mu'tadilan. Kalau pendengaran kita bagus, maka kita harus ucapkan seperti kita baca Al-Fatihah. Maka tahiyat juga. Jangan diam. Kalau diam, seperti kita baca Al-Fatihah itu tidak dianggap membaca. Yang kedua, muwalatul qiraah. Jadi pembacaannya itu bentuknya tidak boleh potong-potong ataupun ada pemisah di antara setiap rukun. Kita sebutkan rukun.
Kemudian harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian ayaqra at-tasyahud wa huwa qa'id, membaca tasyahud dalam keadaan duduk. Mura'atul, nah ini paling penting, mura'atul makharij wasyaddat. Jadi harus diperhatikan makharijul huruf dengan tasydidnya, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Aduh, itu galak. At-tahiyyatul mubarakat, maka tidak sesuai dengan tahiyat. Salah tidak? Kalau dia bentuknya tahu itu salah, kemudian masih dilanjutkan kesalahan tersebut, berarti masuk dalam kategori yang tidak terpenuhi syarat, bisa membatalkan sholat tersebut. Maka pembahasan tahiyat ini harus benar-benar harus sesuai dengan apa yang sudah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya. Itu rukun ke-11, rukun ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Ya. Setelah duduk, rukun 10, rukun 9 duduk, setelah duduk langsung membaca tasyahud akhir. Kemudian rukun yang ke-11 yaitu as-salatu 'alan nabi ba'da tasyahud akhir. Tasyahud itu sampai dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu disebut dengan tasyahud. Setelah tasyahud itu ada salawat yang juga bagian dari rukun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu masuk dalam kategori rukun. Paling kita sering mempermasalahkan boleh tidak ditambahkan sayyidina dan sebagainya. Yang disyariatkan sesuai dengan hadis Nabi tidak menggunakan sayyidina. Kalau ragu-ragu, maka tidak usah pakai sayyidina. Cuman Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i menjelaskan disunnahkan untuk dibacakan, ditambahkan sayyidina. Ya. Maka mau mana? Kalau kami pribadi tidak terlalu, karena itu sunnah. Karena ada ulama lain yang bentuknya bisa menyebabkan batal. Lagi kita masuk dalam pembahasan yang membatalkan sholat itu adalah memasukkan kata-kata yang bukan bagian dari perkataan dalam sholat. Itu bisa batal. Ulama itu takut batal. Jadi pendapat mereka, Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi di luar dari itu, mungkin dalam sholat ataupun di dalam khutbah, itu silakan menambahkan sayyidina. Itu di dalam sholat. Kehati-hatian. Kalau terbiasa dengan sayyidina, tidak apa-apa, Pak. Silakan baca sayyidina. Kalau seandainya bentuknya lah terbiasa dengan tanpa sayyidina, lanjutkan deh. Ada syarat enggak? Ada syaratnya. Yang pertama, ayasma biha nafsahu izakana mu'tadil sam. Sama seperti tahiyat tadi itu harus diucapkan. Tidak boleh tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh wa ala ibadillahi sholihin. Berhenti. Terus disebutkan sampai akhir. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim itu sunnah. Salawat Ibrahimiyah itu sunnah. Itu sebagai tambahan. Antakuna bilabzi Muhammad atau Rasul atau Nabi. Jadi boleh menggunakan walaupun alam yang diajarkan Nabi SAW itu Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh kita menggunakan Allahumma sholli ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Nabi. Ya, dengan syarat memang dinasabkan kepada baginda Nabi SAW. Nah, dalam Al-Quran, di dalam surat Shaf itu ada min ba'dismuhu Ahmad. Nama lain dari Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Boleh tidak kita pakai Ahmad? Tidak boleh. Allahumma sholli ala Ahmad. Tidak boleh. Walaupun nama asli Nabi Muhammad itu juga Ahmad di dalam Al-Quran itu. Tapi tidak boleh. Namanya Muhammad atau An-Nabi ataupun Rasulullah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak cuba-cuba, agak takut terpeletot. Sudah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian rukun selanjutnya, syarat selanjutnya, berbahasa Arab. Tidak boleh selain dari bahasa Arab. Tertib fisigoti salat. Maksudnya tertib. Setelah at-tahiyat, at-tahiyatul, syahadat di dalamnya, kemudian baru Allahumma sholli ala Muhammad. Itu termasuk dalam bagian syarat di dalam rukun ke-11. Kemudian rukun yang ke-12 yaitu taslimatul ula. Salam pertama itu rukun. Salam kedua itu sunnah. Jadi salam pertama itu memang harus
diucapkan juga salamnya itu. Ya. Assalamualaikum. Tahrimuha, Rasulullah SAW bersabda, tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim. Jadi sholat sebagaimana yang pernah kami ucapkan di awal, sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dan salam itu menandakan salam pertama itu menandakan sholat itu sudah selesai. Jadi mana berarti boleh kami tidak salam kedua, tidak apa-apa. Bahkan ulama mengatakan ketika sudah salam pertama, tiba-tiba buang angin di salam kedua, sah salat kamu. Penutup dari salat itu adalah di salam pertama. Ya, ya. Mana sigoh ataupun yang kami baca? Karena ada yang nyebut ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang assalamualaikum bae. Mana yang benar? Sigoh yang paling ataupun yang paling sedikit dianggap terpenuhi rukun assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu paling sedikit. Ingat, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Beda artinya. Assalamualaikum dengan salamualaikum. Harus ada alif lam. Assalamualaikum. Ya. An Sa'id radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'id mengatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Rasul itu salim ke kanan, salim ke kiri, ya. Hatta aro bayadu khaddihi, sampai melihat pipi. Jadi sahabat itu melihat Rasul sholat sampai kelihatan pipi bagian atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini mazhab Hanafi berpendapat ketika kita salam, apa yang kita jingok, jangan jingok ke sana. Ingat Pak, salah satu yang menyebabkan sholat itu batal, istidbarul kiblat, membuat badan kita membelakangi ataupun melenceng dari kiblat. Maka itu cukup bagian kepala, assalamualaikum warahmatullah. Jangan kelewatan nih, assalamualaikum warahmatullah. Patokannya pacak jingok pipi ini. Nah, bagi yang cibi, gemuk, pacak kejingokan. Bagi yang ida, ada kejingokan, Ustaz mana? Jingok pundak. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullah. Dan bagian kepala B yang miring, jangan badan juga. Assalamualaikum warahmatullah. Batal. Dalam ininya. Jadi paling sedikit, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sempurnanya cak mano? Diriwayatkan oleh Abu Daud wa Ghari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallim yamin wa an shimalihi. Rasul salim ke kanan, salim ke kiri, hatta yura bayadu khaddihi, sampai kelihatan pipi beliau. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Jadi cukup. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu yang sempurna. Jadi mak mano kalau seandainya ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada pendapat ulama. Tetapi ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, cukup sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sempurna. Kemudian rukun terakhir, tertib, harus berurutan dari mulai niat, takbir sampai ke salam, harus tertib, tidak boleh tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, itu 13 rukun di dalam sholat. Hampir seluruh mayoritas ulama hampir sama rukun itu. Paling perbedaannya seperti di dalam mazhab Syafi'i yang lain, di dalam matan Abi Suja itu, Imam Abi Suja berpendapat rukun dalam sholat itu bukan 13, 18. Nah, hampir sama, cuman kalau seandainya di dalam buku ini dijelaskan 13 itu dikarenakan ruku. Contoh ruku itu syaratnya tumaknina. Dalam mazhab Syafi'i yang lain, pendapat dalam mazhab Syafi'i menjelaskan ruku itu rukun tersendiri, tumaknina itu memiliki rukun tersendiri. Jadi ruku itu rukun, tumaknina itu rukun. Jadi kalau dihitung itu bisa menjadi 18 rukun. Kita tidak masuk ke dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi agak berbeda dari mayoritas ulama. Contoh diantaranya, Al-Fatihah itu menurut mazhab Hanafi itu bukan rukun, wajib. Jadi kalau seandainya kita tidak membaca Al-Fatihah, sah sholat kita. Nah, tapi di akhirnya harus sujud sahwi. Ya, itu mazhab Hanafi. Jangan dijalankan. Agak disangkong sesat. Pokoknya buat Az-Zaitun jilid 2.
Maka itu salah satu hal yang intinya kita itu belajar itu mengkoreksi apa yang sudah kita jalani selama kita sholat ini. Kalau seandainya memang benar, kalau seandainya ada yang salah sedikit, maka kita benari. Kalaupun sudah benar, maka itu timbul keyakinan dalam diri kita bahwasanya alhamdulillah salat yang aku laksanakan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi rukun. Selesai pembahasan tentang rukun salat. Yaitu setidaknya pembelajaran, kami tidak mau pengen terlalu dalam perdebatan ulama. Tapi setidaknya apa yang sudah kita jelaskan, kami jelaskan selama 3 minggu ini tentang rukun, itu insya Allah semuanya sesuai dengan yang dijelaskan oleh para sahabat yang berasal dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang pengen ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang dipahami dari apa yang kami jelaskan, atau ada hal yang di luar dari pembahasan kita, terkhusus yang masih berhubungan dengan sholat, ahlan wa sahlan, kalau ada yang pengen ditanyakan. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau nak meloi mazhab Hanafi, maka duduknya tasyahud akhir itu tetap seperti tasyahud awal. Ya, kita tasyahud awal itu duduknya iftirashi namanya. Yang duduk yang cain. Nah, yang bagian kiri kita duduki, yang bagian kanan sebelah kita, dan ujung jari ini kita hadapkan ke kiblat. Itu namanya iftirashi. Nah, kijinguan enggak, Bu? Ngandu ya. Nah, itu mazhab Hanafi. Kalau nak meloi mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau untuk yang 2 rakaat, maka seluruhnya tawaruk. Nah, yang bagian kiri ini tidak lagi diduduki, sudah berada di bawah kaki bagian kanan. Tetap yang ini jari itu menghadap ke kiblat juga. Semampunya. Namun Bapak Ibu ada asam urat, tidak usah dipaksakan. Ya. Namun bisa lekukkan, hadapkan ke kiblat, jari-jari bagian kanan ini. Jadi kalaupun 2 rakaat boleh, yang bentuknya duduknya inca ini iftirashi, boleh juga bentuknya tawaruk. Kalau seandainya kami bentuknya 4 rakaat boleh, kalau terserah. Jangan terbalik. Ya, meloi mazhab Syafi'i tetapi tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i apa? Rakaat tasyahud pertama itu tawaruk, tasyahud terakhir itu bentuknya iftirashi, terbalik. Yang benar tasyahud pertama yaitu iftirashi, tasyahud akhir itu tawaruk. Ya, jangan dibalik. Ya. Atau nak tawaruk galau seperti mazhab Maliki silakan, atau nak iftirashi seperti tasyahud duduk tasyahud awal juga silakan. Nah, untuk 2 rakaat bebas silakan. Tapi karena kita Pak mulai dari awal itu mazhab Syafi'i, kalau baca kita peloi mazhab Syafi'i. Takutnya kata ulama ada istilahnya talfik. Apa itu talfik? Talfik itu mencampur adukan mazhab, mencampur adukan cara dalam bermazhab. Lagi Al-Fatihah, contoh Al-Fatihah tidak melapaskan bismillah, itu masuk dalam mazhab Maliki ataupun masuk dalam mazhab Hanafi. Tapi agak pakai kunut. Kunut itu mazhab Syafi'i yang Allahumma hdini fiman hadait. Maka kalau baca konsisten. Kalau seandainya memang subuhnya pakai kunut, maka ketika sholat di awal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dijaharkan membaca bismillah. Ya, takut ada talfik, mencampurkan pembahasan mazhab ya, di dalam sebuah permasalahan itu. Ya. Walaupun kita ini sifatnya masih taklidi, masih mengikuti, tanpa kita sadari Pak, aman sana kita nak tes siko-siko, pasti ya di antara kita tuh ketika melaksanakan sholat tuh bercampur dengan pendapat mazhab yang lain. Ya, contoh lagi takbirnya mazhab Syafi'i, ketika ininya mazhab Hambali, ya, tasyahudnya kita belum masuk sunnah Pak
isyarat tasyahud tuh, kapan Bapak naikkan? Asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah, atau Bapak asyhadu alla dari awal, asyhadu alla ilaha illallah, atau diem nian. Nah, itu juga apa mazhab Syafi'i nian, tapi ketika di tasyahud tidak Syafi'i dia. Jadi kalaupun memang kita sifatnya taklid, masih awam dah apa. Cuman kalau kita sudah belajar, kita sudah belajar mazhab Syafi'i, Pak. Kalau baca konsisten dengan mazhab Syafi'i tadi. Ya, cek. Silakan Pak, ada lagi? Ibu nggak ditanyakan? Silakan. Tentang rukun. Ya. Ya. Ada juga pendapat yang cak itu. Tetapi kalau sana, jadi cak ini Pak, mungkin bapak-bapak pernah nemukan di dalam kata Ustadz A ini, mazhab Syafi'i itu katanya A. Tapi kata Ustadz B, mazhab Syafi'i itu B. Biasa Pak, di dalam mazhab Syafi'i B, Imam Syafi'i itu memiliki 2 buku. Awal-awal beliau dulu, pertama tinggal di Irak. Ya, namanya Qaulul Qadim. Pendapat lama Imam Syafi'i. Disebut dengan kitab Al-Hujjah. Buku itu beliau revisi dengan buku Qaulul Jadid. Buku yang baru ketika beliau ke Mesir. Berarti yang ketika beliau di Irak kemarin itu ada hal-hal yang bentuknya harus direvisi. Disebut dengan Qaulul Jadid. Atau yang kita kenal dengan kitab Al-Um, induk dari mazhab Syafi'i. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu biasa dalam hal ijtihad. Ketika ada dalil, yang dalil tersebut sifatnya tidak mutlak. Mutlak itu cak mana? Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahallallahu al-bai' wa harramar riba." Allah dia menyebutkan haramnya riba. Maka udah kata lagi perbedaan ulama tentang hukum riba itu. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Diharamkan bagi kalian darah misalnya untuk dikonsumsi. Walahmal khinzir, daging babi. Maka udah kata lagi ikhtilaf di dalam setiap ulama tentang keharaman daging babi dan juga darah itu untuk dikonsumsi. Nah, berbeda dengan keadaan yang cak ini. Contoh, kami kasih contoh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dari diriwayatkan oleh yang diambil pendapat oleh mazhab Hanafi tadi itu, dalilnya itu tidak terlalu tidak terlalu mutlak. Contoh, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk ketika sholat. Pertanyaan, duduk sholatnya ada 3 macam. Ada kalau dia duduk 3 rakaat, 4 rakaat. Ada duduk di antara 2 sujud. Ada duduk ketika tasyahud awal. Ada duduk ketika tasyahud akhir. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalasa, faftarosa. Kemudian ketika duduk itu Rasul duduk iftirosi. Pertanyaan, duduknya waktu kapan? Ulama, para sahabat tidak jelaskan. Duduk di tasyahud akhir kah? Duduk di antara 2 sujud kah? Atau duduk di tasyahud awal kah? Intinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, ya, dalam bentuk iftirosi. Wa aqbala sadrihi bi sadril yumna ala qiblatihi. Bagian kanan ini. Nah, jadi di sini ulama berpendapat, jadi duduknya Nabi, intinya ketika Nabi duduk iftirosi. Nak di awal, nak di akhir, nak di tengah, hatta dia duduk di antara 2 sujud, itu duduknya iftirosi. Karena dalil ini tidak terlalu jelas di dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki itu, kata Ibnu Mas'ud, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kalau ini agak jelas sedikit, fi wasti salat wa akhir salat, di pertengahan salat dan akhir salat duduknya tawarruk. Jadi ulama menafsirkan dalam sebuah hadis itu yang menyebabkan beda pendapat. Tapi pertanyaan, benar galau? Benar galau, silakan. Ya, selagi tidak melenceng dari berbeda dari 4 mazhab ini. Ya, memang ada yang pendapat bahwasanya kalau seandainya dia 2 rakaat duduk iftirosi. Kalau seandainya duduk yang 4 rakaat, maka dia duduk tawarruk. Tidak apa-apa. Toh duduk itu hukumnya juga sunnah.
Intinya duduk yang disyariatkan adalah duduk tawaruk dan juga duduk iftirashi. Itu termasuk juga Pak. Mungkin Bapak sering jingok ketika sholat, antara rakaat pertama naik ke rakaat kedua, itu ada yang duduk. Ya, tidak langsung bertegak. Ada yang duduk. Dalam mazhab Syafi'i itu disebut dengan duduk istirahah. Duduk ngambil ketenangan ataupun duduk istirahat sebentar. Karena jadi mayoritas ulama berpendapat duduk istirahah makruh. Duduk istirahah itu makruh. Yang di antara rakaat pertama naik ke rakaat kedua. Mazhab yang lain mengatakan tidak, ada hadis Nabi bahwasanya Nabi duduk istirahah dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua. Dibantah oleh ulama, mayoritas ulama. Coba jingok sambung hadis tersebut bahwasanya jangan melok aku karena aku sedang lemah. Di sini ulama mengambil kesimpulan duduk istirahat dibolehkan dan disunahkan kalau kita ada penyakit atau karena kalau saatnya kita lemah, kalau saatnya kita bentuknya capek setelah ruku tidak kemungkinan langsung, setelah sujud tidak mungkin langsung naik, maka silakan duduk istirahat tadi. Itu perbedaan pendapat ulama. Tapi tidak sampai menyebabkan sholat itu batal karena dalilnya ada dan perspektif ataupun ulama memandang dalil tersebut karena tidak jelasnya di dalam pembahasan hadis tersebut. Jadi itu biasa di dalam pembahasan sholat. Akhirnya insya Allah kita bakal ketemu Pak. Sunnah-sunnah selain dari yang kami sebutkan pembahasannya di mana? Itu disunnah Pak, seperti ngangkat tangan, yang mana yang benar? Pucuk, tengah, bawah. Ada yang ini Allah Akbar. Apakah benar hal tersebut sesuai dengan Nabi? Kita bahas di pembahasan sunnah. Termasuk tasyahud tadi itu. Ada yang ini. Mana? Ada benar tak? Itu insya Allah kita bahas di pembahasan di sunnah. Ya, tapi aman di spoiler, tidak apa-apa, tanya kita. Tapi itu sunnah. Kita diam, tidak apa-apa, tidak batal. Termasuk hal-hal yang bentuknya makruh dan bisa membatalkan. Pak, masih ada sebagian masyarakat kita. Assalamualaikum. Kemudian Cak Jumat tadi, ya, ada ketika imam menyebutkan suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Hal tersebut bisa membatalkan juga sholat. Jadi kita masuk dalam pembahasan yang bisa membatalkan sholat. Nah, ini pembahasan rukun nih, membentuk, memanah cara kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, setidaknya sah dulu. Sempurnanya lagi di pembahasan di sunnah. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Ahlan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ju'ilal imam liyutamma bih. Seorang imam itu dijadikan sebagai pemimpin, panutan di dalam salat. Fala takhtalifu alaihi. Jangan berbeda dengan gawean imam. Perintah Nabi ini kemudian diambil oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal yang menjelaskan, yang berpendapat bahwasannya ketika ketika di dalam sholat subuh tidak disunahkan untuk berkunut. Yang berkunut empat mazhab tuh cuman mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Hanafi Hambali tidak mensunahkan kunut. Ya, tidak mensunahkan kunut. Maliki mensunahkan kunut tapi letaknya sebelum ruku, setelah ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar. Tidak dijaharkan. Kunutnya berbeda. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdi wa natubu ilaik, itu kunutnya. Kalau mazhab Syafi'i, kunutnya setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman a'id. Toh dalam mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Yang di fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Hambali tidak mensunahkan kunut.
Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apabila melo imam turuti, ketika imam kunut, makmum harus kunut. Perintah Nabi, fala takhtalifu alaihi, jangan berbeda dengan gawian imam. Karena kapo, bisa takut di antara hal yang bisa membatalkan sholat, ikhtilaf, berbeda dengan gawian imam. Maka ketika kunut, angkat tangan, tidak berdosa. Tidak berdosa. Bagi yang meyakini bahwasanya tidak sunnah kunut. Sebaliknya, kalau seandainya imam Masjidil Haram tidak kunut, mencak-mencak mengangkat tangan. Sehingga ketika imam sudah ruku, sudah sujud, sudah tasawuf masih kunut, ketinggalan 2 rukun, batal sholat dan jamaah. Itu tadi, takut di dalam sana. Jadi intinya, ketika imam kunut, angkat tangan. Tidak apa, amin. Itu perintah Imam Ahmad. Yang rata-rata, Pak, yang tidak kunut di Indonesia ini, itu kebanyakan mazhab Hambali. Berpendapat dengan mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal ngato ke kalau tidak melok imam dengan melok kunutnya. Jadi itu bentuk hati-hatian di dalam sholat. Termasuk Pak, seperti yang kita bahas di pembahasan sujud sahwi. Aku tidak salah, imam yang salah. Aku tidak galak sujud sahwi. Batal Pak. Karena dalam sujud sahwi itu ada rukun di dalamnya. Ada rukun sujud, itu rukun. Duduk di antara 2 sujud, itu rukun. Sujud lagi, itu rukun. Ketika dia tidak mengikuti rukun imam, 2 ketinggalan, ataupun tidak mengikuti 2 rukun imam, batal sholat. Ya, itulah kata Nabi itu, fala takhtalifu alaihi. Jangan berbeda. Tapi ada pembahasan. Nanti insya Allah kita masuk ke dalam pembahasan syarat menjadi imam. Nah, di antaranya itu, tidak boleh seorang makmum mengikuti imam yang berbeda keyakinan dalam hal rukun. Contoh, kami madhab Hanafi yang berpendapat bahwasanya tidak wajib baca Al-Fatihah. Sehingga ketika kami sholat, Allahu Akbar, langsung baca Qul huwallahu ahad. Sah dalam madhab Hanafi. Tiba-tiba melakangi madhab Syafi'i. Tidak sah. Maka tidak boleh, tidak sah, tidak nyambung 2 iko ini. Tetapi kalau seandainya dua-duanya nyambung, paling perbedaan si ko baca Al-Fatihahnya, make sir di belakang nih, make Al-Fatihah yang bentuknya jahar, bismillahnya jahar, maka tidak masalah. Intinya baca Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya berbeda, yang ini baca Al-Fatihah, tidak baca Al-Fatihah sah, yang ini tidak baca Al-Fatihah tidak sah, maka tidak boleh dijadikan imam. Nah, jadi itu tadi. Nah, jadi ada hal-hal yang bentuknya tidak boleh bertentangan dengan gawian imam. Maka bijak. Siapa yang harus bijak? Imam yang harus bijak. Tidak boleh nuntut makmum untuk bijak. Imam harus bijak. Dari seluruh hadis Nabi SAW dituntut bagi seorang imam itu harus bijak. Pernah kami ceritakan tentang Mu'az bin Jabal yang baca surat Al-Baqarah. Pernah kami jelaskan, Surat Al-Baqarah. Pergi dia akhirnya jamaahnya. Mufarak jamaah. Ketika mufarak jamaah, katanya, Mu'az, ada si A itu. Ketika kau ngimam tadi, keluar. Munafik wong itu, kata Mu'az. Kedengaran oleh wong. Laporkan dengan Nabi, ya Rasulullah, aku disebut Mu'az munafik. Ngapa? Hakaza. Cek ini. Panggil Mu'az. Afatanun anta ya Mu'az. Kau nak buat fitnah Mu'az. Kau ngimam, kata Rasul SAW, baca sabbihi isma rabbikal a'la. Di sini menunjukkan bahwasanya seorang imam lah harus paham tentang makmumnya dan pendekkan. Begitu juga dengan keadaan, Pak. Jangan memaksakan. Jamaah di sini bentuknya berkunut galau. Maka makmum, karena ini sunnah, maka hendaklah mendahulukan hal yang wajib. Meninggalkan semua konflik di dalam jamaah, itu hukumnya wajib daripada mempertahankan hukum yang sunnah. Itu namanya bijak di dalam seorang imam. Maka ada hukum khusus Pak tentang imam itu. Dan imam itu harus terpenuhi syarat dan ketentuan. Maka pembahasan kunut tadi, bijaknya imam kunut, makmum kunut. Imam tidak kunut, jangan kunut. Langsung sujud. Itu bijak. Azan dulu Pak. Benar, harus disesuaikan. Bukan berarti, karena ngapo? Aslinya setiap masjid itu mempunyai ADART DW.
Kami masjid A bermazhab Syafi'i. Aku udah baca, dia nak memaksakan ke pemahaman dia. Silakan dia memaksakan pemahaman dia kalau itu berhubungan dengan hal yang wajib fardu. Ya, contoh mungkin ini masjid Syiah. Ya, misalnya. Maka uang yang bentuk itu bentuknya harus mempertahankan, tidak baca. Amun kau nak jadi aku, amun kamu nak jadi aku ke imam, harus meloi sunni, cara sunni solat. Amun dah galak, sudah aku pergi. Nah, itu namanya keyakinan. Dan itu hal yang berhubungan dengan rukun. Kalau masalah kunut tidak mesti. Atau masalah kami pernah Pak di komeni dikarenakan kami itu tidak ngadap ke belakang imam. Ya, kami tidak tahu bahwasanya sebagian masyarakat memang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngimam, si imam tuh ketika assalamualaikum disunnahkan untuk menghadap jamaah. Aslinya bukan menghadap jamaah, menyerongkan diri ke daerah kanan, ke arah sana, tidak ke depan yang jamaah, menyerongkan disunnahkan. Pada nyerong, palaisan minna, bukan golongan kami. Iya. Yo, itu cerita masyhur itu. Masyhur. Oh. Iya. Mungkin itu, ya, itu diantara ceritanya Pak, diantara salah satu memanuk toleransi dan ulama tuh paham. Ya, aslinya ceritanya itu Imam Syafi'i main ke jamaah Imam Hanafi yang tidak berkunut. Kalau Maliki berkunut masih, mazhab Hanafi tidak berkunut. Maka Imam Syafi'i, ya, wah imam aku ini, ya lajulah kamu Hanafi pasti melok kami kalau ini imam aku masih hidup, imam kau lawafat. Ya. Tiba-tiba ketika ngimam, Imam Syafi'i tidak berkunut. Ngapa? Hormati guru beliau. Imam Hanafi itu guru beliau. Dari silsilah itu, guru-gurunya Imam Syafi'i itu adalah murid-murid dari Imam Abu Hanifah. Termasuk Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Malik itu adalah muridnya dari Imam Abu Hanifah. Jadi di sana menghargai, menghormati guru dan juga menjaga. Nah, poin yang penting itu Pak, menjaga ketentraman, ukhuwah dan juga tidak menimbulkan konflik. Itu lebih diutamakan Pak daripada mendulukan ego, sedangkan itu hukumnya sunnah. Itu di pembahasan tentang fiqhul aulawiyah, fikih prioritas Pak. Ya, itu harus dipahami supaya itu tadi tidak terjadi kegaduhan dan sebagainya di dalam menjalankan sholat. Termasuk yang lagi heboh sekarang, ada yang di video itu Pak, di daerah mana? Di daerah Riau Pak, yang imam wafat lagi sujud itu ya. Nah itu lagi dihebohkan netizen dengan segala firman netizen maha benar itu. Ya, karena apa? Ada pembahasan dalam fikih namanya istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Ketika seorang berjamaah, imam itu, entah itu dia sakit, entah dia pingsan, entah dia wafat, maka wajib istikhlaf, mengambil khilafah kepemimpinan ataupun mengambil posisi imam. Kasihan katanya itu tuh, tidak manusiawi. Allah tuh, netizen tuh, cak tahu gak loh. Allah Subhanahu wa taala tuh katanya kan maha tahu. Insyaallah diampunilah, penting nyawa orang terselamatkan. Justru wafatnya dalam keadaan syahid itu diharapkan daripada kita tolong. Mungkin dia nyesal, ngapa kamu tolong? Biarlah aku tadi wafat dalam keadaan sholat. Karena itulah kemuliaan. Nah itu ada hukumnya namanya istikhlaf. Dan istikhlaf itu ada caranya. Nah, yang tidak tahu hal-hal tersebut merupakan itu tadi. Itu masuk dalam kategori fikih. Bagi seorang imam harus memahami pembahasan tersebut. Nah, inilah Pak ya. Nah, isya jadi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembahasan rukun kita sudah selesai. Pada pertemuan akan datang insyaallah pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang sunnah. Sunnah-sunnah di dalam salat, baik sunnah sebelum salat, sunnah ketika salat dan sunnah setelah salat. Ya, akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sama-sama kita pelajari, apa yang sama-sama kita
baca dari ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma ta'allamna warduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.